والنور يهدي الحائرين ضياؤه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil azim. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi wa syekhina wa masyayikhihim. Sunnah hadrati muallif fi hadzal kitab Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri wa Imam Asy-Syaikh Muhammad Al-Jawi qaddasallahu sirrahum wa nawwara dhurrihum wa darajatihim wa anta alaina min barakatihim. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wad dalilu, adapun dalilnya, dalil ala dzalika, atas tetapnya sifat hayat. Hayat itu hidup, bahwa Allah punya sifat wajib berupa hidup. Apa dalilnya? Aitsubutil hayati, maksudnya adalah tetapnya sifat hayat, hidup, lahu bagi Allah Ta'ala, itu wujudul alami, wujudnya alam. Jadi wujudnya alam ini itu menunjukkan bahwa Allah itu hidup, tidak mati. Nah, gimana runtut dalilnya gimana? Wa tarkibuhu, adapun runtutan dalil bahwa Allah punya sifat hayat dengan dalil wujudnya alam ini, itu annahu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu lam yattasif, andaikan tidak bersifat, siapa Allah tidak bersifat bil hayati, dengan sifat hidup, ya lattasofa, maka persifatan siapa Allah bil mauti, dengan sifat mati. Karena sebaliknya hidup ya mati. Kalau Allah tidak hidup berarti Allah mati. Nah, walau kana, dan andaikan ada siapa Allah itu maitan, mati, ya lam yakun, maka tidak wujud, apa lam yakun, maka tidak ada siapa Allah itu qadiron, zat yang mampu mewujudkan alam, wala muridan, dan tidak berkehendak, wala aliman, dan tidak mengetahui. Jadi andaikan Allah itu mati, tidak hidup, maka otomatis Allah itu tidak punya sifat kuasa, tidak mampu, tidak punya kehendak, dan tidak punya ilmu, tidak mengetahui. Padahal tidak adanya kekuasaan, kehendak, dan ilmu itu tidak mungkin terjadi pada diri Allah. Karena itu konsekuensinya, kesimpulannya, Allah pasti tidak mati. Nah, kalau Allah pasti tidak mati berarti Allah itu hidup, hayat. Wahuwa, adapun Allah, wahuwa, adapun itu lam yakun qadiron wala muridan wala aliman, ay adamut tisofihi, maksudnya adalah tidak bersifatnya Allah Ta'ala bil kudrati, dengan sifat kudrat, wal iradati, dan sifat kudrat, iradah, menghendaki sesuatu, wal ilmi, dan sifat ilmu, itu muhalun, muhal. Jadi kalau Allah tidak memiliki sifat kudrat, iradat, dan ilmu, berarti itu muhal. Kenapa? Idlau kana, karena andaikan ada siapa Allah Ta'ala itu kadzalika
seperti demikian tidak memiliki sifat kudrat, iradah dan ilmu, ya lam yujad, maka tidak akan ditemukan, tidak pernah wujud apa syai'un apapun minal alami dari inilah alam. Padahal faktanya alam ini ada. Wa dzalika, adapun demikian lam yujad syai'un minal alam, itu batilun, batal. Kenapa kok batal? Li'annahu, karena sesungguhnya dzalik, tidak adanya sesuatu pun dari alam ini, itu khilaful hissi, bertentangan dengan kenyataan, wal iyani, dan kenyataannya. Faktanya bisa kita saksikan dengan panca indera bahwa alam itu ada, wujud, dan kenyataannya gitu. Wal hayatu, titik ya. Wal hayatu, adapun sifat hayat. Hayat itu maknanya apa tadi? Hidup. Itulah tata'allaku, tidak berhubungan apa sifat hayat, tidak berhubungan bisyai'in, dengan sesuatu pun. Wahia, adapun sifat hayat, itu syartun, menjadi syarat, akliyun, yang sebangsa akal, menjadi syarat fi sifatil ma'ani, di dalam semua sifat ma'ani. Yalzamu, yang wajib, min wujudiha, dari wujudnya sifat ma'ani, apa wujudul ma'ani, apa wujudu sifatil ma'ani, wujudnya sifat ma'ani. Ma'adaha, yang selain sifat hayat. Ma'adaha, yang selain sifat hayat. Atau kalau dijadikan istisna, cara maknanya begini, ma, yaitu sifat, ada yang selain apa ma, ada yang apa berlainan apa ma, berlainan ha terhadap sifat hayat. Jadi sifat lain yang selain sifat hayat. Sifat ma'ani itu apa sih? Sifat ma'ani kan apa kemarin? Apa? Basor, kalam, ulangi. Kudrat, iradat, basor, kalam. Nah, sifat kudrat, iradat, basor, kalam itu semuanya itu kan tergantung kepada sifat hayat. Saya ulangi. Jadi sifat hayat, hidup, itu menjadi syarat wujudnya sifat yang lain, sifat ma'ani lain. Contoh, kalau sesuatu itu mati, tidak hidup, mungkin nggak dia kuasa atau punya kemampuan? Halo? Nggak mungkin kan? Berarti sifat hayat, hidup itu menjadi syarat bagi adanya sifat kuasa. Tidak hanya kuasa saja, sifat melihat, sifat mendengar. Jadi sesuatu yang mati itu tidak mungkin bisa mendengar atau melihat. Nah, berarti sifat hayat, sifat hidup itu menjadi syarat bagi adanya sifat melihat, sifat mendengar. Allah kan punya sifat apa? Kalam, berbicara, basor, melihat, sama, mendengar. Nah, ini semuanya tidak bisa wujud kalau tidak ada sifat hayat. Maka hayat itu menjadi syarat bagi sifat ini. Nah, syarat itu apa sih? Syarat itu kan sesuatu yang adanya itu menetapkan sesuatu yang disyaratkan. Mafhum? Saya ulangi. Syarat itu adalah sesuatu yang kalau wujud akan menetapkan atau mengakibatkan wujudnya sesuatu yang disyarati. Kalau sebaliknya, kalau tidak adanya, maka menetapkan tidak adanya sesuatu yang disyarati. Contohnya begini. Jadi sifat hayat itu menjadi syarat bagi sifat kalam, berbicara. Adanya sifat hayat
berarti menetapkan adanya sifat kalam. Tidak adanya sifat hayat, maka tidak ada sifat kalam. Itu namanya syarat. Sampai bisa mengikuti ngaji di sini, syaratnya harus menjadi santri di sini. Mafhumnya, kalau sampai tidak menjadi santri, ya tidak bisa ngaji di sini. Nah, status santri itu namanya menjadi syarat untuk ngaji. Itu namanya syarat. Jadi sesuatu yang adanya kalau dia wujud, maka yang disyarati itu mesti akan wujud. Kalau tidak ada, maka sih juga tidak ada. Paham nggak ya? Wis ngono kuwi kan. Syaratnya sholat itu madhab, syarat sahnya sholat itu madhab kiblat. Nek madhab kiblat berarti sholat nanti dianggap sah atau ada. Kalau nggak ada madhab kiblat berarti sholat tidak ada. Lah itu namanya syarat. Jadi sesuatu yang adanya, kalau dia ada, maka yang disyarati itu mesti ada. Kalau ini tidak ada, maka di sini tidak ada. Itu namanya syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sifat hayat itu menjadi syarat bagi wujudnya sifat ma'ani yang lain yang selain sifat hayat itu sendiri. Nah, karena itu dijelaskan lagi wa min adamiya al-adam. Wa min adamiya, dan dari tidak adanya sifat hayat apa al-adamu tidak ada. Wa haitsu wajabat, dan sekiranya wajib lahu bagi Allah Ta'ala apa al-hayatu sifat hayat, sifat hidup, ya istahala maka menjadi muhal, menjadi tidak mungkin alaihi atas Allah Ta'ala apa diduha sebaliknya sifat hayat. Apa sebaliknya sifat hayat? Apa? Sifat mayitan, sifat mati. Titik. تلقى من الغيب